Podro segera dibawa ke rumah sakit, tapi tak lama kemudian dia meninggal. Karena hal itulah, Killua didiskualifikasi dan gugur karena telah melanggar peraturan. Panitia ujian memutuskan dia tidak lulus ujian. Sepertinya dengan sengaja dia telah membuat dirinya gagal. Killua. Killua, Killua, Killua! Gon. Ayo, minta maaf pada Killua. Minta maaf? Kenapa? Apa begitu saja kau tidak mengerti? Kau tidak pantas untuk menjadi seorang kakak. Apa untuk menjadi saudara butuh persyaratan? Kalau begitu untuk jadi teman pun tidak dibutuhkan persyaratan. Anak ini. Ayo pergi ke tempat Killua. Kau tidak perlu minta maaf. Pokoknya antar saja aku ke sana. Memangnya untuk apa? Semuanya sudah jelas kan? Akan kuajak kembali Killua. Dari cara bicaramu itu seakan-akan Killua sedang diculik saja. Bukankah dia itu keluar dari sini dengan kakinya sendiri? Tapi bukan atas kehendaknya sendiri. Karena dia dikendalikan olehmu. Itu sama saja artinya dengan dia diculik. Saat ini pun kami sedang berdebat mengenai masalah itu, Gon. Apa kau tahu, Kurapika dan Leorio keduanya juga sedang mengajukan keberatan. Mereka menganggap keputusan panitia untuk mendiskualifikasikan Killua itu tidaklah tepat. Jelas sekali terlihat kalau keadaan Killua setelah pertarungannya dengan Gitarak itu sangatlah tidak wajar. Itu yang kulihat. Ada kemungkinan kalau di tengah pertarungan itu Gitarak melakukan hipnotis kepada diri Killua. Sehingga dia melakukan hal yang semacam itu dalam keadaan biasa. Memang hipnotis yang sangat kuat sekalipun tak akan bisa membuat orang jadi pembunuh. Tapi bagi Killua membunuh adalah pekerjaan sehari-hari. Yang jadi masalah adalah hal yang terjadi di tengah pertarungan antara aku dan Pedro. Kalau dari keadaannya, terlihat kalau Killua seperti berusaha untuk menolong agar aku bisa lulus. Kalau begitu, yang seharusnya tidak lulus ujian itu adalah aku, bukannya Killua. Bagaimanapun juga saat itu Killua sedang dalam keadaan yang tidak bisa bertindak dengan kehendak sendiri. Karena itu dia tidak sepantasnya dikeluarkan dari ujian ini. Semua yang dikatakan tadi hanyalah analisa. Tidak ada satupun buktinya. Sama sekali tidak ada bukti jelas yang menunjukkan kalau dia diperintah untuk melakukan pembunuhan. Bukan hanya itu, bukti yang menunjukkan kalau dia dihipnotis pun sama sekali tidak ada. Memang benar. Menurutku, bukan permasalahan kalau hal itu terjadi di tengah pertarungan antara Leorio melawan Podro. Saat itu, kemampuan dan kekuatan mereka berdua hampir seimbang. Memang, kalau dilihat dari kemampuan bela dirinya, Podro yang berpengalaman lebih unggul. Tapi, kalau dilihat dari kemampuan pengambilan keputusan dan kecepatan reaksi, Leorio jauh lebih unggul. Ditambah lagi luka Podro yang didapatkannya dari pertarungan dengan Hisoka belum sepenuhnya pulih. Terlihat kalau peluang Leorio untuk menang lebih besar. Karena itu, yang dilakukan Killua pasti bukan dengan tujuan untuk menolong Leorio. Wah, gagal. Kalau dilihat dari ketidakwajarannya, masih ada yang lain. Yaitu tindakanmu saat melawan Hisoka di pertarungan pertama. Apa yang dia katakan padamu? Di saat kalian berdua sedang dalam keadaan seimbang,
dia membisikkan sesuatu kepadamu dan Hisoka mengaku kalah. Itu aneh kan? Kalau dalam pertarunganku melawan Hanzo, atau pertarungan antara Podro melawan Hisoka, bisa dimengerti kalau pihak yang terdesak akan mengaku kalah. Itu karena adanya tekanan dari pihak lawan yang lebih kuat. Tetapi kalian malah sebaliknya. Yang terpikirkan olehku adalah sepertinya kalian telah melakukan perjanjian rahasia. Kalau kau bisa memprotes diskualifikasi Killua karena alasan tindakan yang tidak wajar, maka kelulusanmu itu juga cukup tidak wajar seandainya memang tidak ada sesuatu yang patut disembunyikan olehmu. Tapi kukira lebih baik kau mengatakan dengan jelas apa yang saat itu dibisikkan Hisoka kepadamu. Aku tidak perlu menjawabnya. Kurasa kau bertanggung jawab untuk itu. Tidak. Kalau kelulusanku itu tidak wajar, maka kelulusanmu yang tanpa pertarungan itu pun tidak wajar. Apa katamu? Hal seperti itu tidak penting. Tidak perlu mempertanyakan masalah kelulusan orang lain. Kalau memang merasa tidak puas atas kelulusan diri sendiri, kita cukup berusaha sampai merasa puas. Aku yakin kalau Killua mengikuti ujian sekali lagi, dia pasti bisa lulus. Memang sayang tahun ini dia gagal, tapi apa boleh buat? Yang lebih penting dari itu, seandainya benar selama ini kau telah memaksa Killua untuk membunuh, padahal dia tidak menginginkannya, kau tidak akan kuampuni. Ingat itu. Kau tidak akan kuampuni. Kalau tidak diampuni, lalu apa yang akan kau lakukan? Yang akan kulakukan adalah akan kurebut Killua dari kalian, dan tak akan kubiarkan dia menemui kalian lagi dimanapun juga. Nah, semuanya sudah cukup kan? Benar apa yang dikatakan Gon. Sebaiknya kalian memutuskan sendiri benar tidaknya kelulusan kalian itu. Biarpun kalian mengajukan keberatan, kami sama sekali tidak punya keinginan untuk mengubah keputusan. Kegagalan Killua tidak akan berubah. Kelulusan kalian juga tidak akan berubah. Kenapa? Kalau begitu percuma saja kita berdebat dari tadi. Itu tidak benar. Bukankah kalian sudah bisa merasa lega setelah bisa mengajukan keberatan kalian masing-masing? Dan kami semua pun bukanlah orang yang tidak mau mendengarkan pendapat orang lain. Nah, dengan ini, ujian Hunter telah selesai sepenuhnya. Sebagai wakil dari Dewan Juri, aku mengucapkan selamat sebesar-besarnya bagi kalian. Tapi setelah ini, semua yang tergantung pada diri kalian sendiri. Mungkin di masa depan nanti, kalian akan menghadapi berbagai macam rintangan. Tapi kuharap kalian selalu percaya pada kekuatan diri sendiri untuk melewati rintangan itu dan terus maju ke depan. Dengan ini, aku menetapkan ketujuh orang yang berada di sini sebagai Hunter yang baru. Nah, sekian. Kalian boleh bubar. Gita! Ah, tidak. Ilmi! Ada apa lagi, Gon? Tolong beritahu aku, kemana Killua pergi? Menurutku lebih baik urungkan saja. Aku tidak mau melakukannya. Killua itu adalah temanku, dan aku pasti akan membawanya kembali. Apa kau dengar suara angin yang berhembus di muka bumi? Bangkit kenangan di masa lalu. Apakah yang berada di sana, di ujung awan yang berarah? Ku tahu masa depan telah menantimu di balik hutan ini. Selamat jalan, jangan berpaling lagi dan teruslah melangkah. Percayalah, gejolak